Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Ian di Obrolin Aja. Teman ngobrol, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin, dan selalu dimudahkan segala urusannya, amin. Jadi beberapa hari ini dunia pondok pesantren sedang dihebohkan dengan ada salah satu santri yang bernama Bintang menjadi korban bullying di salah satu pondok pesantren yang ada di Kediri. Gua agak sedikit cerita aja nih ya. Jadi bukan suatu kebetulan, gue juga dulu mengalami dunia pendidikan pesantren kelas 3 SD sampai lulus SD. Gue pesantren di salah satu pondok pesantren yang ada di kota Cirebon. Nah, pesantren gue ini pesantren salaf. Pesantren pertama gue ini pesantren salaf. Dan begitu gue lulus SD, beranjak ke SMP, gue pesantren lagi di salah satu kota Bogor. Nah, pesantren kedua gue ini itu pesantren modern yang ada di kota Bogor. Jadi buat gue, kasus Bintang ini kasus yang sangat menghebohkan dunia pondok pesantren, coy. Kenapa gue bilang kayak gitu? Gimana nggak menghebohkan? Jadi Bintang ini berangkat dari rumah, niat menimba ilmu agama ke salah satu pondok pesantren. Dan tragisnya, di dalam pondok pesantren ini Bintang mendapatkan perilaku bullying dari para senior-senior santri yang ada di pondok pesantren tersebut hingga Bintang meninggal. Nah, kejanggalan pun terjadi ketika jenazah Bintang dari pondok pesantren diantarkan ke rumah orang tua Bintang atau ke rumah Bintang. Itu dalam keadaan sudah disolatkan di pondok pesantren dan dikafankan. Nah, salah satu orang dari pesantren Bintang ini ikut mengantarkan jenazah. Kata orang ini bilang ke ibunya Bintang, si mayit ini jangan dibuka lagi kain kafannya karena sudah disucikan dan dimandikan dan disolatkan di pondok pesantren. Tapi orang tua Bintang ini penasaran, akhirnya dibuka kain kafannya. Orang tua Bintang ini melihat ada kejanggalannya yaitu keluarnya darah dari lubang hidung Bintang, dan ada luka-luka lebam, memar, ada luka sundutan rokok juga. Dari sini orang tua Bintang menarik kesimpulan ini korban penganiayaan. Awalnya pihak pesantren ini mengatakan bahwa Bintang ini meninggal karena jatuh dari kamar mandi. Nah, karena orang tua Bintang nggak percaya, dibukalah nih kain kafan Bintang setelah jenazah Bintang sampai di rumah. Dan ternyata benar, pas dilihat jenazah Bintang, orang tua Bintang ini menyimpulkan bahwa anaknya ini korban bullying, korban penganiayaan. Akhirnya diselidiki. Nah, ternyata benar, ini adalah Bintang nih menjadi korban penganiayaan senior-seniornya di pondok pesantren. Jadi gini coy, gue sedikit heran dan sedikit bingung, kenapa sekarang ini banyak pondok-pondok pesantren. Ini bukan kejadian pertama, ada beberapa. Waktu itu ada salah satu oknum ustadz di pondok pesantren melecehkan santri putri. Terus ada korban bulian juga, pernah juga ada di salah satu pesantren. Nah, gue agak sedikit bingung nih, karena waktu gue pesantren gue tidak mengalami ini. Kenapa gue bilang gue agak sedikit bingung? Gue agak sedikit bingung kenapa sekarang ini pondok pesantren ini menjadi kayak kesannya nih jadi bergeser. Serem ya masuk pesantren tuh. Sebenarnya enggak juga coy, ini murni kesalahan pihak pondoknya. Kenapa gue bilang murni kesalahan pihak pondoknya? Yang pertama, kenapa waktu Bintang ini menjadi korban penganiayaan, ini pengasuh pondok pesantren kemana? Kok bisa sampai nggak tahu? Satu itu. Kedua, waktu penyeleksian santri yang baru masuk, emang tidak diseleksi dulu? Maksudnya diseleksi gini, dilihat dulu perilaku anak-anak baru ini kayak gimana. Dan ketika waktu gua masuk pesantren, itu ada tahapannya. 3 bulan pertama ini gua anak-anak baru nih pasti dipantau apanya, dipantau kayak sifat nih anak gimana, cara penanganan
sifat nih anak gimana gitu. Nah, anehnya lagi, pihak pondok pesantren yang Bintang tempati ini bukannya mengakui kesalahannya. Awalnya tidak mengakui kesalahannya. Kenapa gue bilang tidak mengakui kesalahannya? Karena pihak pondok pesantren yang Bintang tempati ini bukan terkesan, malah sekarang malah udah terbukti menutup-nutupi kelakuan santri yang menganiaya Bintang. Kenapa gue bilang menutup-nutupi? Yang pertama, waktu jenazah Bintang sampai di rumah, itu salah satu pengurusnya, salah satu kiainya, Gus dibilangnya, salah satu Gusnya itu nggak ngaku kalau dia Gus. Dia bilangnya hanya pengasuh pesantren. Sampai di situ si yang ngaku pengasuh ini dan ternyata Gus bilang ke orang tuanya Bintang, jenazahnya jangan dibuka, dengan alasan karena udah dimandiin, karena udah disolatin di pondok pesantren. Nah, dari sini kejanggalan muncul. Kenapa gue bilang janggal? Jadi terkesan pihak pondok pesantren ini mau nutupin supaya kasus ini nggak ketahuan. Nah, ini salah. Harusnya pihak pondok pesantren kalau memang ada kasus kayak gini, ya udah bicarakan ke orang tuanya dengan jujur, dengan jujur, dengan santun, bukan malah menutupi. Gue berharap pihak-pihak berwajib mengadili juga orang-orang yang dengan sengaja mau menutupi kasus ini. Gue sih berharap kayak gitu. Karena apa? Karena kedepannya kalau kasus ini tidak ditangani dengan secara serius, kedepannya gue takut malah banyak orang-orang, banyak anak-anak yang mau pesantren malah takut buat masuk pesantren. Nah, itu kedua. Jadi gini, waktu gue pesantren, gue pernah jadi senior di pesantren gue yang kedua, di salah satu pondok pesantren modern di Bogor. Waktu gue jadi senior, kalau ada junior gue udah waktu sholat, terus gue suruh sholat, gue suruh ke masjid, jalan ke masjid, itu gue nggak mengalami sama sekali penolakan, karena junior ini pun sungkan buat menolak. Nah, sedangkan di pondok pesantren Bintang ini alasannya seniornya ini menganiaya Bintang. Katanya si Bintang ini, almarhum Bintang ini, kalau disuruh sholat ngelawan, nggak mau, dan suka melotot. Ini sama sekali buat gue sama sekali nggak masuk akal. Kenapa gue bilang nggak masuk akal? Gue waktu pesantren, gue mengalami jadi junior dan gue juga mengalami jadi senior. Waktu gue jadi junior, begitu senior gue, kakak-kakak senior gue, begitu masuk waktu sholat, kakak-kakak senior gue menyuruh, ayo semua sholat, berangkat, wudhu, langsung ke masjid. Itu gue udah sungkan buat nolaknya. Karena apa? Karena kita warga baru di situ. Ini alasan yang tidak masuk akal buat gue. Nah, itu kedua. Jadi gini, buat orang dimanapun ya, di sekolahan umum pun atau di pesantren, buat kakak-kakak kelas, lu jangan pernah merasa kalau lu tuh punya wibawa karena lu lebih dulu di tempat itu. Karena lu lebih dulu di tempat itu dan lu berhak melakukan apa aja. Jangan pernah ngerasa kayak gitu. Buat gue itu sampah. Lu bakal jadi sampah kalau seandainya lu mempunyai pikiran kalau lu ada di sekolah itu lebih dulu dan lu ngerasa senior dan lu bisa melakukan hal apa aja karena lu senior. Bisa gue yakinin, lu nanti keluar dari pendidikan, lu nggak bakal jadi orang, lu bakal jadi sampah. Karena apa? Karena setara cuy. Mau senior, mau junior, kalau sudah masuk ke lingkungan pendidikan, ini nggak ada lagi gap. Lu kakak kelas, lu berhak melakukan apa aja buat adik kelas lu. Nggak ada kayak gitu. Ini setara, di dunia pendidikan setara, semua sama. Yang membedakan cuma yang junior kelasnya lebih rendah, yang senior kelasnya udah lebih tinggi. Itu aja yang membedakan. Gua harap dari kejadian ini pondok-pondok pesantren di entah di Jawa Barat, entah di Jawa Timur atau di seluruh Indonesia bisa lebih
bisa lebih mengawasi lagi santri-santrinya, bisa lebih care lagi dengan santri-santrinya, bisa lebih aware lagi dengan santri-santrinya, agar kejadian-kejadian ini nggak terulang lagi. Dan buat almarhum Bintang dan keluarga, gue pribadi mengucapkan turut berbelasungkawa. Al-Fatihah untuk almarhum Bintang. Insya Allah almarhum Bintang husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. Sekian obrolan aja kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah menonton. Gue harap penonton gue kali ini terus memantau kasus Bintang ini agar kasusnya terselesaikan dengan seadil-adilnya. Gue Ian, obrolin aja pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.